Pratikno seperti biasa dia irit bicara, tapi dapat dipastikan pernyataannya tidak jujur. Dan perlu kami tegaskan, waktu Pak Presiden ada di ruang tersebut tidak ada pernyataan deklarasi. Saya pikir saya sudah sampai pada puncak karir saya hanya pengen ngabdi, ada legacy buat anak saya, contoh buat anak cucu saya. Apapun, jadi kalaupun ada deklarasi itu di luar pengetahuan kami. Jika dia mengaku tidak tahu menahu ada apa-apa di situ. Dia berusaha menutup rapat pembicaraan soal deklarasi 3 periode itu dan memilih melemparkan persoalannya kepada Pramono Anung. Saya nggak ada merasa yang aneh itu. Silakan aja dia ngomong begitu, nggak ada urusan saya. Presiden Jokowi akan membuat strategi baru dalam mewujudkan rencana Jokowi 3 periode. Salah satu rencana tersebut adalah menggantikan Luhut Binsar Panjaitan dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Informasi ini didapatkan dari seorang wartawan senior kepada Hersubeno Arif. Seorang wartawan senior juga mengingatkan saya bahwa kemungkinan besar Jokowi ini bakal mengubah strateginya, tidak lagi lewat Luhut yang memang operasi-operasinya terkesan bersifat top-down komando tapi berubah menjadi gerakan dari bawah, ucap Hersubeno Arif, dilansir dari halaman pikiranrakyat.com, Jumat 8 April 2022. Ini, gerakan dari bawah ini katanya sih di bawah kendali Menteri Sekretaris Negara Pratikno bekerja sama dengan staf-staf khusus Jokowi yang selama ini menemani dia sejak masih berada di Solo, kata Hersubeno Arif. Pernyataan Jokowi yang memberitahu semua jajaran kabinetnya agar tidak lagi mengusung Jokowi 3 periode merupakan bagian dari strategi Jokowi. Banyak yang mengingatkan saya agar berhati-hati dan tetap waspada menyikapi pernyataan Pak Jokowi bahwa dia melarang para menterinya untuk tidak lagi bicara soal penundaan pemilu dan fokus menangani krisis, ujar Hersubeno Arif. Setelah pernyataan Jokowi yang menyuruh para menterinya tutup mulut, halayak umum berpikir bahwa Jokowi telah memutuskan untuk tidak melanjutkan karir politiknya. Namun berbagai pihak berpendapat bahwa itu semua hanya taktik untuk mengelabui masyarakat Indonesia. Pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi itu bisa diartikan bahwa dia sudah lempar handuk gitu ya. Kemarin saya mencoba menyimpulkan, menyerah untuk tidak melanjutkan gerilya politiknya untuk memperpanjang masa jabatan, imbuh Hersubeno Arif. Menurut teman-teman yang memprotes saya, mengingatkan saya, itu hanya strategi Jokowi untuk mengelabui publik agar wacana tersebut tidak lagi terlalu mendapat sorotan, lanjut Hersubeno Arif. Dikutip dari pikiranrakyat.com melalui saluran YouTube Hersubeno Point, Jumat 8 April 2022, bahwasanya pemberitaan Jokowi 3 periode serta penundaan pemilu membuat jajaran kabinet Jokowi kalang kabut. Ini memang sorotan terhadap 3 periode ini membuat pemerintah ini babak belur, terutama media-media yang banyak melakukan investigasi dan mendapatkan fakta-fakta bagaimana mereka bermain, bergerilya, menggerakkan dukungan, melakukan mobilisasi massa, ujar Hersubeno. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Pratikno seperti biasa dia irit bicara, tapi dapat dipastikan pernyataannya tidak jujur. Dan perlu kami tegaskan, waktu Pak Presiden ada di ruang tersebut tidak ada pernyataan deklarasi. Saya pikir saya sudah sampai pada puncak karir saya hanya pengen ngabdi, ada legacy buat anak saya, contoh buat anak cucu saya. Apapun, jadi kalaupun ada deklarasi itu di luar pengetahuan kami. Jika dia mengaku tidak tahu menahu ada apa-apa di situ. Dia berusaha menutup rapat pembicaraan soal deklarasi 3 periode itu dan memilih melemparkan persoalannya kepada Pramono Anung. Saya nggak ada merasa yang aneh itu. Silakan aja dia ngomong begitu, nggak ada urusan saya. Asal Anda tahu saja ya, semua urusan Jokowi itu dapat dipastikan ini Pratikno tahu. Pratikno ini adalah operator utama dari Pak Jokowi. Aduh, negara gagal, dia merintah apa sih yang udah dikerjain? Yang ngomong itu saya tahu lah siapa yang ngomong itu. Pratikno ini bagi orang yang paham, ini merupakan pintu masuk utama ke Jokowi. Jadi kalau mau ada urusan apa-apa dan bisa langsung sampai ke Jokowi, pintu masuknya ya lewat Pratikno. Itu orang gila yang bilang itu. Jadi kalau kemudian Pratikno mengaku tidak tahu apa-apa soal ini, ya ini dipastikan tidak gambaran betapa besarnya peran Luhut Panjaitan dalam pelaksanaan deklarasi. Kenapa gila? Nah, jangan, saya nggak punya. Saya dia bilang tadi dan
Itu janji saya sama istri saya juga. Saya udah tahun 2024 kita selesai. Nggak mau. Selesai itu pengertiannya apa? Ya saya nggak mau lagi menjabat itu, nggak mau lagi, cukup lah itu. Jadi ini inline dengan investigasi beberapa media yang menyebut memang Luhut adalah aktor utama dalam gerakan deklarasi 3 periode ini. Dia adalah konduktor dari gerakan 3 periode ini. Walaupun muter-muter sebenarnya sebagai menterinya Pak Jokowi, Tito pasti tahu belakalah intensi Pak Jokowi itu apa gitu. Ini bukan hanya keinginan pribadi dari Luhut soal 3 periode ini. Jokowi juga jelas menyetujui atau bahkan memang menginginkan untuk memperpanjang masa jabatannya. Teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi. Mungkin mereka menyebut 3 periode karena kepala desa kan 3 periode, 6 tahun kali 3. Jadi dia pikir sama aja dengan presiden, ya. Begitu aja, sesimpel